Bocah laki-laki siswa sekolah dasar ini menangis menahan sakit usai terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Kesehatan Pangkep, Sulawesi Selatan. Ia syok melihat ibunya yang tidak sadarkan diri ditolong oleh warga sekitar. Sang ibu bernama Rizka Hambali, 33 tahun, lalu dievakuasi ke rumah sakit menggunakan becak motor. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan nafas terakhir karena luka parah di wajah dan patah tulang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah korban disemayamkan di rumah sakit. Sebelumnya korban hendak mengantarkan anaknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat akan belok kanan, korban ditabrak motor lain yang melaju kencang dari belakang. Kerasnya benturan membuat korban dan anaknya terpental. Korban yang meninggal dunia sementara berboncengan dengan dua anaknya dan mau mengantar ke sekolah anaknya di Jalan Kesehatan. Kemudian pada sebelum sampai di sekolahnya ditabrak oleh sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh dua pemuda tadi, begitu. Untuk kondisi dua pemuda itu, Pak? Untuk kondisi dua pemuda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada luka ringan maupun luka berat. Saat ini pengendara motor yang menabrak korban sudah ditahan dan diperiksa di Polres Pangkep. Dugaan sementara penabrak tidak konsentrasi saat mengendarai hingga lalai dan menabrak motor lain di depannya. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Seorang lansia penderita stroke dievakuasi dari balkon lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat menggunakan tandu. Ini dilakukan karena sempitnya akses dan tangga kayu rumah yang rapuh. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang kakek yang terserang stroke dari lantai 2 kamar rumahnya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menggunakan tandu dari balkon rumah. Petugas awalnya kesulitan akibat sempitnya akses dan kondisi tangga kayu yang rapuh dan dikhawatirkan ambruk jika digunakan banyak orang. Pertama kali memang sangat sempit, susah dilalui, itu saja kami harus berhati-hati memasuki lantai 2-nya karena memang semi permanen, sangat rapuh di tangga. Setelah berhasil evakuasi, lansia tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dicecar hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait kasus jenazah lansia dengan gulungan kasa di perut. Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Kemarahan Kepala Dinas picu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung ricuh. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf, saya sampai kepancing, sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi, lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagainya. Tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang
bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mursiti, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Magelang, Jawa Tengah berhasil selamatkan seorang balita yang terjebak di dalam mobil. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Beginilah suasana petugas pemadam kebakaran Magelang melakukan penyelamatan balita yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyu dan Magelang. Dengan menggunakan alat penggaris besi hingga kawat, tim damkar berupaya membuka kaca pintu mobil pada bagian setir dan pintu belakang. Balita tersebut terkunci saat ikut ayahnya memanaskan mesin mobil. Namun saat ayahnya keluar dari kursi sopir dan hendak mengeluarkan buah hatinya dari pintu samping, tiba-tiba semua pintu terkunci. Setelah berupaya membuka pintu mobil namun tak berhasil, ayah korban kemudian menelpon petugas damkar. Setelah 10 menit, balita laki-laki berumur 2 tahun akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 97 WNI kabur dari perusahaan penipuan online di Kamboja hingga berujung ricuh. Akibatnya 11 WNI terluka, 4 WNI lainnya ditahan polisi setempat. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cherutum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Jadi sesuai dengan SOP kami sudah melakukan proses identifikasi dari korban-korban, dari warga negara kita yang terlibat online scam, apakah terindikasi sebagai korban TPPO ataukah bukan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Dan kami dapat sampaikan bahwa tidak semuanya adalah korban TPPO. Artinya, ada warga negara Indonesia yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai scammer atau menipu di luar negeri, ya, dan kemudian berangkat ke sana secara sukarela karena mengejar gaji yang tinggi. Ya. Artinya, ini dilarang oleh undang-undang. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan.